Seorang anggota lajnah mengutip contoh pengkhidmatan wanita muslim di awal Islam, bertanya bagaimana wanita Ahmadi dapat tampil serupa dalam mengkhidmati Islam sambil menjunjung tinggi hijab dan menjaga pemisahan yang tepat. Ada beberapa kegiatan dan program bersama untuk lajnah, dan dalam hal ini mereka diberi izin untuk membawa tamu mereka. Tetapi ketika waktu makan, karena mulut seseorang terbuka dan biasanya orang lebih santai pada saat itu, saya telah menyatakan bahwa harus ada pengaturan terpisah untuk wanita ketika acara makan. Bahkan ketika kami mengadakan acara di sini, ketika kami memberitahu tamu lokal bahwa mereka akan makan secara terpisah, mereka juga lebih suka pergi bersama mereka. Adapun contoh-contoh masa lalu seperti Ummi Ammarah atau wanita lain yang berpartisipasi dalam pertempuran, mereka melakukannya dengan cara yang tidak bisa dikenali orang. Ada sebuah insiden dalam salah satu pertempuran bahwa seseorang sedang menunggang kuda yang saudaranya ditawan dan sedang bertarung dengan sengit mengayunkan pedangnya ke kanan dan ke kiri. Panglima pasukan muslim tidak tahu siapa orang ini yang bertempur dengan begitu berani dan gagah berani. Dia bertanya, "Siapa kamu?" Orang ini tetap diam. Setelah banyak desakan, orang itu berbicara mengatakan, "Saya wanita." Ini berarti dia sepenuhnya tertutup dalam hijab dan pakaiannya. Tidak mungkin membedakan apakah orang itu laki-laki atau perempuan. Dia bertarung dengan cara ini. Bahkan mereka yang berpartisipasi akan mematuhi kode berpakaian lengkap dan kode pardah. Anda juga dapat berpartisipasi dalam acara-acara dengan cara yang sama. Kadang-kadang ada acara eksternal di mana mereka mengundang muslim untuk berbicara di atas panggung. Jika itu tentang hak-hak wanita misalnya, mereka melakukannya di Jerman, di sini di UK, dan tempat lain, dan kami memberi izin untuk ini. Tetapi kami katakan bahwa pertama tidak boleh gadis yang sangat muda, tetapi harus wanita dewasa dan tetap dalam derajat pardah dan pakaian yang sopan. Dia dapat menyampaikan pidato di atas panggung, dan ini adalah sesuatu yang mereka lakukan dan memiliki dampak besar pada orang-orang. Baru-baru ini seseorang mengirimkan laporan bahwa ada seorang wanita yang suka berbicara tentang hak-hak perempuan dan menentang muslim. Ketika orang tersebut mendengar pidato yang disampaikan di atas panggung oleh salah satu anggota lajnah kita, itu adalah acara eksternal dan diorganisir oleh mereka juga. Wanita itu datang dan memeluk wanita Ahmadi tersebut lalu menangis. Dia berkata, "Saya dulu berbicara menentang muslim, tetapi sekarang saya bersama Anda. Saya telah memahami ajaran Anda bahwa Anda memilih untuk mengenakan hijab. Jika kita sendiri mengatakan bahwa kita ditindas dan ketidakadilan dilakukan terhadap kita, maka orang akan bertanya. Tetapi jika Anda mengatakan bahwa Anda memakai cadar atas keinginan saya sendiri dan itu adalah bagian dari kode berpakaian dan kesopanan kami, itu adalah bagian dari protokol kami dan kami melakukannya semua dengan senang hati, maka orang akan mengerti. Saya menerima tak terhitung contoh setiap hari. Oleh karena itu tidak dilarang wanita dewasa pergi ke platform resmi dan menyampaikan pidato. Itu terjadi di Jerman dan di sini. Dan contoh masa lalu yang Anda berikan, bahkan mereka akan tampil hanya setelah menutup diri dengan pakaian yang sopan. Siapa yang mengatakan kepada Anda bahwa Anda tidak mendapat kesempatan? Dimanapun kesempatan muncul, Anda dapat memberitahu saudara Anda, dan jika izin perlu diminta dari sini, maka Anda dapat melakukannya, dan kemudian sampaikan ceramah atau pidato. Saya telah menunjuk beberapa wanita di Jerman dan memberi izin kepada mereka untuk pergi. Mereka dewasa dan saya tahu mereka memiliki pengetahuan dan dapat berbicara dengan baik di platform resmi. Ada beberapa di Inggris, ada beberapa di USA, ada di negara lain juga. Jika ada beberapa dari antara Anda, maka Anda juga dapat melakukan ini. Siapa yang melarang Anda? Namun, Anda harus meminta izin dan Anda harus berjanji untuk tetap dalam kode berpakaian dan juga mengenakan pakaian yang sopan.